Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dia Hari Suryaningrum. Kita jumpa lagi untuk membahas mata kuliah akuntansi biaya, dimana sekarang yang akan dibahas adalah tentang produk bersama atau produk gabungan dan by product atau produk sampingan. Nah, bagaimana kita mengalokasikan biaya jika ada joint product dan by product? Oke, sebelum kita mulai, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada dalam pembebanan biaya bersama atau pembebanan biaya gabungan ini. Yang pertama adalah joint cost. Apa itu biaya bersama atau biaya gabungan? Biaya bersama adalah sebuah biaya dari satu proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk secara bersama-sama. Jadi kalau ini ada proses produksi, nanti akan menghasilkan beberapa produk. Nah, kemudian ada lagi istilah tentang titik split off point atau titik pisah atau titik pemisah. Nah, titik pisah atau split off ini itu adalah di mana sebuah produksi bersama atau gabungan tadi, proses produksi bersama tadi, titiknya di mana kemudian menjadi saling memisahkan diri menjadi produknya masing-masing yang dapat diidentifikasi. Jadi kalau gambarnya ini tadi, maka inilah titik pisahnya ya. Ini adalah split off point atau titik pisah. Ini menjadi produk apa saja, misalkan produk A, B, C itu bisa diidentifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah biaya terpisah. Biaya terpisah adalah semua biaya setelah titik pisah yang timbul khusus untuk memproduksi masing-masing produk yang sudah bisa diidentifikasi tadi. Jadi semisal sebuah proses ini tadi kemudian menghasilkan produk A, B, C. Kalau produk A, B langsung dijual, maka tidak ada biaya terpisahnya. Tapi kalau kemudian produk A, B, C ini diproses lebih lanjut menjadi A1, B1 atau C1, maka inilah yang disebut sebagai biaya terpisah atau separable cost. Oke? Saya kira itu. Dan istilah lain lagi adalah kategori untuk output bersama dalam sebuah prosesnya. Output itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah output yang memiliki nilai jual positif atau output yang nilai jualnya adalah 0. Jadi sebuah produksi itu bisa memproduksi produk yang outputnya bernilai jual atau yang bernilai jual 0. Kemudian apa itu produk? Produk sendiri adalah semua output, baik itu yang memiliki nilai positif atau output yang bisa membuat perusahaan bisa output the firm to avoid incurring cost, yang bisa membuat perusahaan tidak menghasilkan atau membuat perusahaan tidak mengeluarkan biaya lebih lanjut. Artinya output tadi sudah berhasil langsung untuk dijual. Nah, nilai jual dari sebuah produk itu bisa tinggi atau bisa rendah. Nah, istilah yang lain adalah main product, produk utama. Produk utama adalah dari sebuah proses produksi bersama atau proses produksi gabungan itu menghasilkan produk utama yang memiliki nilai jual paling tinggi. Nah, itu sebagai produk utama. Tetapi kalau produknya itu juga joint product, produk bersama juga atau produk gabungan, maka dari output proses produksi yang bersama tadi menghasilkan dua atau lebih produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi tergantung ya, kalau produknya itu satu saja yang memiliki nilai jual tinggi disebut sebagai main product. Tapi kalau produknya itu dua atau lebih itu memiliki nilai yang tinggi, maka disebut sebagai joint product. Sementara by product itu adalah output dari sebuah proses produksi bersama atau gabungan yang memiliki low sales value, nilai jual yang rendah dibandingkan nilai jual output lainnya. Itu
itu adalah by product atau produk sampingannya. Nah, kalau sini kalau join produk atau main produk disimbolkan dengan oval dan by product dengan segi jajaran genjang ini, maka kalau ini sebuah pabrik akan menghasilkan yang namanya steam itu asap ini ya, uap yang output ini bernilai zero ya, nggak laku untuk dijual. Sementara dia berhasil membuatkan dua produk utama, 1 dan 2, berarti mereka adalah joint product. Dan by produknya ini ada by product sendiri yang dihasilkan karena proses produksi dari perusahaan tersebut. Ini contoh dari arus produksi dari sebuah joint proses ya. Nah, alasan kenapa perusahaan itu harus mengalokasikan biaya bersama atau biaya gabungannya, yang pertama adalah alasan yang disebabkan oleh peraturan standar ya, SAK kalau di Indonesia, GAAP itu Generally Accepted Accounting Principle di Amerika, atau untuk alasan pajak. Jadi dalam hal ini, dengan mengetahui joint product, alokasi joint cost ini, maka perusahaan akan tahu berapakah masing-masing produk itu akan dikenakan biaya pajaknya ya. Kemudian nilai biaya tadi bisa dipakai untuk evaluasi ya, untuk tujuan evaluasi. Evaluasinya terkait, biasanya evaluasi adalah terkait dengan evaluasi produk, apakah produk itu merupakan produk yang berhasil atau tidak, atau evaluasi manajer, apakah manajernya efisien atau tidak. Kemudian ini jadi untuk menentukan harga ketika melakukan kontrak dalam hal penjualannya. Jadi ada kontrak penjualan, misalkan kita sudah tahu berapa harga dasar dari sebuah produk yang akan dilakukan perjanjiannya. Yang keempat adalah terkait dengan penyelesaian asuransi. Nah, ini biasanya asuransi itu kan terkait kalau perusahaan mengalami risiko seperti misalnya kebakaran. Nah, kalau misalkan di sebuah gudang itu terdiri dari produk A, di sini ada produk B, produk C yang merupakan joint produk, kemudian yang terbakar adalah produk A saja, maka harus ditetapkan berapakah nilai asuransi dari produk A itu sendiri ya. Kemudian bisa juga karena peraturan ya. Kalau peraturan itu mengharuskan bahwa sebuah perusahaan harus memberikan nilai produknya masing-masing, maka kita perlu melakukan alokasi terhadap produk bersama. Yang terakhir adalah terkait dengan litigasi atau tuntutan hukum. Jadi sama seperti ini tadi, ya, misalkan perusahaan ini tadi mengatakan bahwa produk A-nya adalah 5 miliar misalkan, padahal sebetulnya produk A ini hanya 2 miliar. Ini bisa memberikan pelaporan palsu yang akibatnya bisa dilakukan tuntutan hukum. Jadi ini harus jelas berapakah sebetulnya biaya sebuah produk kalau produk tersebut diproduksi secara bersama-sama atau secara gabungan. Nah, bagaimanakah metode untuk mengalokasikan biaya bersama atau biaya gabungan ini? Metodenya ada 2. Yang pertama adalah dengan ukuran fisik. Jadi ukuran fisik ini sesuai namanya, maka sebuah biaya itu dialokasi ke masing-masing produk itu berdasarkan ukurannya. Misalkan berdasarkan poundnya, galonnya, barrel, tergantung ya, kilogram, meter kubik, terserah. Yang penting tergantung pada ukuran fisik dari setiap produk. Sementara yang kedua adalah berdasarkan market base, berdasarkan harga pasar, berdasarkan pasar, di mana di sini ukurannya dihitung dengan cara menentukan nilai rupiahnya atau nilai dolarnya ya, nilai finansialnya. Nah, ada 3 cara untuk market base ini. Yang pertama adalah nilai jual setelah split off, jadi nilai jual setelah split off atau sales value. Yang kedua adalah dengan cara menentukan nilai realisasi bersih atau net realizable value. Yang ketiga adalah dengan menentukan constant gross margin percentage NRV. Jadi nilai realisasi bersih dengan persentase
margin kotor yang konstan. Itu yang akan kita bahas. Kita bahas satu-satu dulu dengan kasusnya ini. Kasus pertama, sebuah perusahaan farmland dairy itu membeli dia membeli susu mentah dari berbagai petani atau peternak yang kemudian di split off pada sebuah titik di mana menghasilkan dua produk, yaitu produk krim sama skim cair ya. Jadi produknya dua, yaitu krim dan skim cair. Oke. Nah, produk tadi kemudian dijual kepada sebuah perusahaan yang didistribusikan oleh perusahaan tadi ke berbagai supermarket dan outlet lainnya, outlet kecil lainnya ya, toko-toko kecil seperti itu. Nah, di bulan Mei Farmland itu memproses 110.000 galon susu mentah, dimana setelah proses 10.000 galonnya itu hilang karena evaporation, menguap ya, karena menguap atau karena tumpah-tumpah. Jadi yang diproduksi itu 110.000 galon, tetapi kemudian yang dihasilkan hanya 25 tambah 75.000, yaitu 100.000 galon. 25.000-nya untuk produksinya 20.000 untuk yang krim, kemudian yang 75.000 untuk yang skim. Nah, datanya seperti ini. Untuk ketika memproduksi itu adalah joint cost. Jadi joint ini biaya bersamanya adalah 400.000, dimana untuk memproduksi krim dan untuk memproduksi skim cair. Nah, ternyata penjualannya adalah dari 25.000 yang berhasil diproduksi, terjual 20 dan terjual 30, sehingga persediaan akhir masing-masing produk untuk krim 5.000, untuk skim 45.000. Harga jual dari masing-masing produk adalah 8 dan 4 dolar per ini kayaknya kalau ini per galon ya. Nah, bagaimana kalau dengan metode fisik? Nah, dengan metode fisik itu kita melihat dari galonnya, dimana tadi diproduksi 25.000 galon dan 75.000 galon atau totalnya 100.000 galon. Sementara biaya bersama joint cost-nya adalah, tadi diketahui joint cost-nya adalah 400.000 ya kan. Nah, 400.000 ini berapa yang dialokasikan kepada krim dan berapa yang dialokasikan kepada skim? Caranya dari 25.000 dibagi 100.000 ketemulah 25% ya. 25 per 100 ini adalah yang di sini 75 per 100. Ini dibagi dengan total ketemulah 25%. Sehingga 400.000 ini dialokasikannya adalah 25%-nya 100.000, 75%-nya 300.000. Dengan demikian biaya cost per unit untuk biaya bersama untuk masing-masing produk adalah 100.000 dibagi 25.000. Ini adalah 100.000 dibagi 25.000. Di sini adalah 300.000 dibagi 75.000 produknya, unitnya ya. Jadi cost per unit sama, yaitu 4 dolar per unit, atau per unitnya adalah galon. Nah, selanjutnya tadi adalah pembagiannya 4. Nah, bagaimana dengan laporan laba rugi? Ini adalah income statement. Kalau tadi terjual dengan harga 8 dan 4, di mana penjualannya adalah tadi 20.000 dan 30.000, maka inilah hasil penjualannya untuk krim maupun untuk skim cair. Bagaimana dengan biayanya? Biayanya ingat bahwa cost produksinya tadi adalah 400 ya, di mana produksi 400 ini itu dialokasikan sesuai dengan yang di atas ini, yaitu 100.000 untuk krim, 300.000 untuk skim cair. Oke. Nah, setelah itu untuk menentukan berapakah HPP-nya, maka harus dikurangi dengan persediaan akhir, dikurangi ending inventory, ya kan? Persediaan akhir, mana persediaan akhir ini dihitung berdasarkan cost produksinya. Kalau tadi persediaan akhir untuk krim adalah 5.000, persediaan akhir untuk skim cair adalah 45, dikalikan dengan masing-masing cost produksinya adalah 4,
maka ketemulah 200.000, yaitu 20.000 krim dan 180.000 skim, sehingga menghasilkan CGS atau HPP sebesar 80.000. Nah, kalau penjualannya adalah 160, HPP-nya adalah 80, maka di sini ada margin kotor sebesar 80.000, atau kalau dipresentasikan adalah 50%, yaitu 80.000 dibagi dengan penjualan 160.000, sementara di sini 0% karena di sini labanya adalah 0. Nah, secara keseluruhan perusahaan memperoleh laba sebesar margin laba persentasenya adalah 28,6%. Sudah lihat di sini skim liquid seolah skim cair seolah tidak memperoleh tidak efisien, artinya tidak mendapatkan laba, kinerjanya tidak baik ya. Selanjutnya kalau kita menggunakan tadi adalah market base, ya, ini dengan cara market base, dengan cara harga pasar, artinya diukur secara finansial. Nah, yang pertama adalah dengan cara ini, metode nilai jual pada saat split off. Nah, metode nilai jual pada split off ini menyatakan bahwa the sales value untuk seluruh produksi pada periode di mana dihitungnya alokasi persentasenya. Jadi di sini metode ini itu mengabaikan persediaan, karena yang dihitung adalah entire production saja. Jadi kalau perusahaan tadi mempunyai produksinya adalah 25 dan yang satunya adalah 75 dan harga jualnya adalah 8 dan 4, maka kalau produksi tadi seluruhnya terjual akan menghasilkan 200 dan 300. Totalnya adalah 500. Dengan demikian persentase masing-masing adalah 2/5, yaitu 0,4. Di sini adalah 3/5 atau 0,6. Nah, dari 400.000 yang dialokasikan, maka dialokasikannya 0,4 kali 400.000, ketemulah ini 160, sementara satunya adalah 0,6 dikalikan 400.000, sehingga cost per unitnya adalah karena di sini adalah hasilnya biayanya, namanya cost per unit adalah biaya per unit, biayanya adalah 160 dibagi dengan tadi adalah ini galonnya adalah 25.000 galon, unitnya adalah galonnya, sementara yang sebelah sini adalah 240.000 dibagi galonnya tadi adalah 75.000. Itu ya. Jadi ketemunya sekarang adalah cost per unit untuk krim adalah 6,4, sementara cost per unit untuk skim adalah 3,2. Oke. Nah, mari kita hitung sekarang dengan metode ini. Tadi sudah diketahui cost produksinya adalah ini, cost per unit produksi adalah 6,4 dan 3,2. Kalau kemudian kita buat laporan laba ruginya, maka penjualan krim tadi sama ya, yang terjual hanya 20.000, sementara yang galon terjual adalah 30.000. Terjual dengan harga ini masing-masing 8 dan 4, ketemulah 160 dan 120. Jangan lupa kemudian production cost-nya sebesar 400.000 itu dialokasikan sesuai yang di atas ini ya, yaitu 160 dan 240. Kemudian persediaan akhir itu dihitung dari persediaan akhir yang 5.000 untuk krim, pengalinya adalah ini cost per unitnya, sementara untuk yang skim cair ada 45.000, pengalinya adalah cost per unitnya yaitu 3,2 per galon. Maka ketemulah persediaan akhir dan dengan ketemunya ini maka akan tampak bisa dihitung adalah HPP. HPP-nya 128 dan 96, sehingga ada margin kotor 32 dan 24. Nah, kalau kita perhatikan ini persentase margin kotornya adalah 32 dibanding dengan harga jualnya 160, dan di sini 24 dibagi dengan 120.
maka keduanya akan memperoleh laba 20%, sehingga secara keseluruhan perusahaan ada laba sebesar 20%. Jadi saudara lihat di sini, dengan metode yang berbeda tampak bahwa ternyata skim cair itu bukannya tidak memperoleh laba, tapi sebetulnya dia ada laba, tergantung pada metode yang digunakan. Lanjutnya adalah kalau kita menggunakan cara kedua, yaitu cara metode nilai realisasi bersih ya. Nah, metode ini baru bisa digunakan secara relatif ya, asalnya relatif NRV dari total produksi pada saat produk bersama. Nah, NRV ini baru bisa digunakan jika setelah proses pemisahan, jadi misalkan ini adalah proses bersama, joint prosesnya. Kalau ada joint proses berarti ada joint cost ya. Nah, pada titik split off, ini titik split off, itu kemudian dipisah menjadi A dan B. Ini ternyata masih harus diproses lagi menjadi A1 dan B1. Nah, metode ini baru bisa digunakan kalau kejadiannya adalah seperti ini ya. Jadi ada proses lebih lanjut ya. Nah, ini contoh kedua sekarang. Asumsikan data dari contoh pertama tadi nggak berubah ya, tetap ada produksi krim sama produksi skim cair. Hanya sekarang kalau tadi ini A itu misalkan adalah krim, B adalah skim, maka kemudian si A ini, krim ini diproses lebih lanjut menjadi buttercream ya kan. Sementara skim cairnya ini menjadi susu kondens, susu yang susu yang kental seperti itu istilahnya ya semacam itulah ya. Nah untuk membuatnya itu dari 25 galon tadi yang jadi krim itu diproses lebih lanjut, further proses, menghasilkan 20.000 galon buttercream, di mana biaya tambahannya adalah 280. Nah, buttercream ini sendiri bisa dijual dengan harga 25 per galon. Kemudian untuk skim liquidnya itu diproduksi menjadi milk ya kan, jadi susu. Supaya gampang ngomongnya susu saja ya, bukan susu kondens tapi susu saja. Dari 75.000 galon skim liquid diproses lebih lanjut menghasilkan 50.000 galon susu, di mana membutuhkan biaya 520. Jadi ini kalau di sini ada biaya sebesar 280.000, maka di sini ada di skim liquidnya ada biaya sebesar 520.000, di mana buttercream ini dijual dengan harga 25 per galon, sementara untuk susunya dijual dengan harga 22 per galon ya, 22 per galon. Oke, itu ini kasusnya. Nah, bagaimana sekarang mengalokasikan biaya bersamanya? Di sini joint cost-nya ya. Joint cost-nya adalah 400.000. Nah, joint cost inilah yang harus dialokasi. Jangan lupa, kita mengalokasikan joint cost, bukan cost yang lain. Nah, ini biaya terpisahnya adalah 280 dan 520 untuk diproses lebih lanjut dari 110 galon menjadi 100 galon, 25 dan 75, yang 25 menjadi 20 galon, yang 75 menjadi 50 galon susu, yang 25 menjadi 20.000 galon buttercream. Harga jualnya adalah tadi di sini harga jualnya adalah 25 per galon. Sementara di sini harga jualnya adalah 22 per galon. Oke. Bagaimana alokasinya? Kita lihat di sini. Kita buat dulu di sini adalah joint cost, yaitu 400.000, di mana itu untuk dari 110 galon susu mentah diproses lebih lanjut dengan biaya 280 menjadi buttercream ya, dari krim menjadi buttercream
Sementara untuk yang skim cair itu dari skim cair menjadi susu itu biayanya adalah 520. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk persediaan awal 0, kemudian diproduksi 25, ditransfer lebih lanjut dari 25 tadi, ini 25 menghasilkan 20, dari 25 ditransfer juga 25, dari 75 produksi dari susu mentah menjadi 75 diproduksi untuk menjadi susu. Harga jual kalau tadi adalah 8 dan 4 dolar, setelah diproduksi lebih lanjut harganya meningkat ya, dari menjadi 25 dan 22, dengan produknya juga berubah menjadi susu cair, menjadi cream butter dan susu. Oke. Itu dia. Nah, inilah cara untuk menentukannya. Yang pertama-tama adalah untuk alokasi dulu ya, alokasi. Caranya alokasi menggunakan metode nilai realisasi bersih. Nilainya dari mana? Dari penjualan buttercream dan milk ya. Dari buttercream tadi yang terjual adalah 20.000 dengan harga jual 25. Sementara dari susunya terjual 50.000 galon dengan harga 22 per galon. Sehingga total penjualan adalah 1.600.000. Nah, setelah itu dikurangi dengan biaya terpisahnya, yaitu 280 dan 520, maka nilai realisasi bersih ini NRV-nya ya, NRV-nya adalah 220 dan 580 di total 800. Nah, ini kita jadikan persentase, yaitu 220 per 800, sementara yang di sini adalah 580 per 800. Jadi dibagi dengan total ya. Dibagi dengan total. Maka ketemulah persentasenya 27,5 dan 72,5%. Nah, 400.000 adalah biaya yang akan kita bagikan, karena tadi adalah ini biaya bersama. Kita alokasi untuk buttercream 27,5 kalikan 400 adalah 110.000. Ini berasal dari 27,5% dikalikan 400.000 ya kan. Di sini adalah 72,5% dikalikan 400.000. Ini ketemunya 290. Dengan demikian, cost per unit dari masing-masing produk itu dibagi dengan jumlah galonnya, yaitu cost per unit untuk produk buttercream biayanya ini adalah 110 biaya yang dialokasi ditambah dengan biaya secara terpisah. Ini kan juga biaya ya, ini ditambah ini dan ininya, sehingga 110.000 ditambah 280 dibagi dengan jumlah galon unit yang terjual adalah 20.000. Begitu juga dengan untuk skim atau sekarang menjadi susu ya. Susunya 280 itu adalah biaya terpisah, 290 adalah biaya bersamanya, 520 adalah biaya terpisah dibagi dengan 50.000 galon yang terjual. Maka kos produksinya adalah 19,5 dan 16,5. Mari kita masukkan ini ke dalam laporan laba rugi. Nah, sekarang yang dijual adalah buttercream dan susu. Buttercream tadi terjual adalah sebesar 12.000 dengan harga 25 ya kan. Dimana di sini untuk yang milk susunya 45.000 terjual dengan harga 22. Maaf ya, tadi ini 50 dan 20 adalah produksinya ya, produksi hasilnya ya, hasil produksinya 20.000 galon dan 50.000 galon. Sementara yang terjual adalah 12.000 dan 45.000. Kita kalikan dengan harga jual yang baru, yaitu harga jual produk yang sudah diproses lebih lanjut, ketemunya ini ya kan. Setelah itu kita masukkan ini tadi biaya bersama dan biayanya, totalnya ini. Total biaya adalah 390 dan 810 dikurangi dengan persediaan akhir.
Sekarang persediaan akhirnya menjadi 8.000 untuk buttercream dan 5.000 untuk susu. Dari mana 8.000 dan 5.000 itu berasal dari diproduksinya di sini 20.000, betul? Dikurangi terjualnya adalah 12.000. Sehingga ketemulah 8.000 sisa atau persediaan akhir. Sementara di sini diproduksinya adalah 50.000 dikurangi dengan yang terjual adalah 45.000, sehingga ada 5.000 yang ada di persediaan akhir. Setelah itu ketemu HPP. Setelah HPP ketemu, maka ada margin kotor. Margin kotornya kalau dihitung secara persentase dibagi dengan penjualan, 66 dibagi dengan 300 adalah 22%, sementara 261 dibagi dengan 990 adalah 26,4%. Laba perusahaan secara keseluruhan adalah 25,3%. Nah, sekarang dengan metode kedua ini tampak bahwa sebetulnya susu yang memiliki kinerja lebih bagus dengan memperoleh persentase margin kotornya adalah sebesar 26%, lebih tinggi dibandingkan buttercream yang persentase margin kotornya hanya 22%. Oke. Yang terakhir adalah metode NRV tetapi dengan margin kotor yang konstan. Nah, alokasinya ini yang pertama-tama adalah kita harus menghitung overall, jadi margin kotor secara keseluruhan. Ini penting ya, hitungnya adalah margin kotor secara keseluruhan. Nah, anggapannya ya, pertama, langkah satu adalah menghitung margin kotor secara keseluruhan. Langkah kedua adalah menghitung biaya produksi keseluruhan untuk masing-masing produk, dan yang terakhir adalah menghitung alokasi untuk joint cost-nya. Sekali lagi, joint cost-nya di sini adalah sebesar 400.000 yang akan kita alokasikan ke masing-masing produk. Nah, karena ini NRV, maka sama-sama NRV ya, maka yang dipakai adalah produk setelah diproses lebih lanjut. Langkah pertama adalah menentukan berapakah margin kotor secara keseluruhan persentasenya. Dengan cara kita hitung secara keseluruhan berapakah penjualannya. Penjualan tadi dari 20.000 kalau dijual ya. Kalau dijual, diproduksi dan dijual asumsinya sama seperti tadi waktu sale metode yang pertama, yaitu metode nilai jual pada saat split off. Jadi seolah semua produksi ini dijual ya. 50.000 dan 20.000 untuk buttercream, 50.000 untuk susu. Dengan harga yang baru ketemu 1,6 dan biayanya adalah 1.200.000. Biaya tersebut gabungan dari biaya bersama ditambah dengan biaya terpisah untuk buttercream dan biaya terpisah untuk susu. Totalnya adalah 1.200.000, maka ada margin kotor sebesar 400.000. Margin kotor ini 400 dibagi dengan 1.600 ketemulah 25%. Nah, ini cara. Langkah kedua adalah menentukan biaya untuk masing-masing produk ya, buttercream dan milk susu. Di sini total penjualannya, the final sales value of total production untuk periode ini yaitu 20.000 dikalikan dengan 25 yaitu 500, dan 50.000 dikalikan 22 yaitu 1.100.000. Ini totalnya sama ya, harus dikurangi dengan margin kotor. Margin kotornya adalah dihitung dari persentase ini ya. 25% dikalikan 500, ini dia, dan 25% dikalikan 1.100.000, ketemulah 275. Maka total biaya produksi kita lihat di sini adalah, kalau ini laba, ini adalah penjualan dikurangi dengan laba, berarti di sini adalah biaya, ya kan? Jadi ketemu biayanya adalah 375 untuk buttercream dan 825 untuk susu. Secara total biaya adalah 1.200.000. Ini juga harus sama ya, 1.200.000. Nah,
biaya ini kemudian dikurangi dengan biaya terpisah dari masing-masing produksi lebih lanjut, sehingga ketemulah biaya alokasi untuk masing-masing produk dari jumlah biaya bersama yang harus dialokasikan, yaitu sebesar 95 untuk buttercream dan sebesar 305 untuk susu. Ini sudah ketemu dengan cara step ketiga, tentukan harganya, tentukan biayanya berdasarkan laba, kemudian tentukan alokasi cost-nya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam laporan laba rugi di sini, maka harga jualnya adalah penjualan adalah 12.000 dikalikan dengan harga jual, dan 45.000 yang terjual dikalikan dengan harga jual milk, ketemulah 300 dan 990. Biayanya adalah alokasinya ini 95 dan 305. Itu diambil dari alokasi ini tadi ya, 95 dan ini 305. Biaya terpisahnya, maka seluruh biaya produksi adalah ini. Biaya terpisahnya 280 dan 520. Totalnya biaya ini dia dikurangi sekarang dengan persediaan akhir atau ending inventory atau persediaan akhir. Nilainya 150.000 berasal dari mana? Dari persediaan akhir tadi 8.000 dikalikan dengan cost per unit untuk masing-masing, yaitu 18,75. Dari manakah 18,75? Ini dia 375 total biaya dibagi dengan total yang diproduksi, yaitu 20.000. Yang di sini 825.000 total biaya dibagi dengan total yang diproduksi, ketemu adalah 16,5 per galon. Sehingga setelah ketemu persediaan akhir, maka ketemulah HPP-nya, sehingga ketemu margin kotornya, persentasenya adalah 25. Nah, seperti itu dengan metode ketiga. Nah, bagaimanakah cara kita memilih metodenya? Cara memilih metode itu tergantung dari alasan kita melakukan penilaian atau penilaian produksi berdasarkan biaya bersamanya. Yang pertama adalah kalau perusahaan itu bermaksud untuk mengukur keuntungan yang diperoleh, maka bisa menggunakan sales value pada saat titik split off. Tapi kalau sifatnya adalah untuk menentukan apakah perlu diproses lebih lanjut, ya artinya ada keputusan apakah tetap dijual tetap apa adanya atau diproses lebih lanjut menjadi produk yang baru lagi, maka bisa menggunakan metode NRV ya. Atau kalau ingin, ini paling gampang, ini cara yang paling mudah adalah ini dengan menggunakan metode ukuran fisiknya ya, tadi berdasarkan ukuran galonnya, kilogramnya dan seterusnya. Meskipun ukuran fisik ini sebetulnya lack of common basis, jadi agak nggak masuk akal. Nah, tapi atau dengan cara sales value yang lebih masuk akal karena berdasarkan harga jual, nilai jualnya. Atau yang terakhir, kalau kita mau secara simple saja ya. Kalau secara simple nilai jual itu lebih mudah, tapi sebetulnya secara fisik tuh mudah, cuman tadi itu agak nggak masuk akal ya, lack of common basis. Nah, meskipun kita sudah menghitung banyak hal ini, banyak perusahaan itu lebih suka untuk tidak mengalokasikan joint cost sama sekali. Jadi dia tidak, mereka karena lebih paling gampangnya adalah sudahlah itu dianggap cost yang tidak usah dipisahkan, atau biasanya dianggap cost yang pemisahannya tidak perlu dilakukan. Nah, untuk metode NRV tadi, untuk keputusan apakah akan menjual langsung atau memproses lebih lanjut, itu ada caranya seperti ini ya. Dalam proses keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut, maka joint cost ini dianggap adalah biaya yang tidak relevan. Jadi kenapa dianggap tidak relevan? Karena apapun yang dilakukan, apakah mau menjual ataukah mau memproses lebih lanjut,
biaya ini tetap harus dikeluarkan. Itu yang disebut sebagai biaya ini nggak relevan. Sehingga yang relevan adalah yang setelah ini biaya tersebut dipisahkan. Jadi yang dievaluasi adalah biaya setelah dia dipisah. Apakah biaya tadi benefit atau enggak, mendapat benefit atau tidak. Nah ini dia. Jadi joint cost tadi dia sebagai biaya sunk ya, biaya yang sudah sunk cost ini adalah biaya yang sudah keluar, yang apapun yang terjadi biaya ini harus dikeluarkan. Itu tadi sebagai biaya yang sunk cost. Jadi contohnya kalau saudara beli mesin, misalkan beli mesin A, ya kan? Beli mesin A, ternyata mesin A ini ketika dibeli itu menghasilkan produk, misalkan produknya adalah kain belacu misalkan. Nah ternyata setelah dibeli produk A ini, mesin A ini, kain belacu tadi sudah nggak laku dan mesin A ini tidak bisa dimodifikasi misalkan, maka mesin A ini adalah sunk cost ya, biaya yang sudah keluar, mau nggak mau biaya tersebut sudah harus diperhitungkan. Itu sunk cost. Nah tujuan oleh karena itu dalam keputusan ini yang perlu diperhatikan adalah kejadian setelah titik proses lebih lanjutnya, titik prosesnya itu iya atau enggak. Nah ini sebuah produksi awal menghasilkan dua produk, ya kan, produk 1 dan produk 2 diproses lebih lanjut menjadikan produk 1 dan produk 2. Pertanyaannya adalah apakah langsung dijual di sini di titik ini ataukah diproses lebih lanjut sehingga dijual di titik yang di sini ini. Titiknya di sini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan kasus yang tadi, yang kasus buttercream dan milk, susu, buttercream dan susu, maka pendapatan incremental, tambahan pendapatan dari dengan dijualnya 25 per galon dari 20.000 galon, dimana kalau dia tidak dijual harganya adalah 8 dan yang tersebut adalah 25, maka ada tambahan revenue sebesar 300. Sementara kalau diproses lebih lanjut ada biaya tambahan sebesar 280. Jadi makanya sini yang diambil adalah titik ketika dia masih sebagai tadi ini kalau nggak salah krim ya, di sini sudah menjadi buttercream. Ini juga demikian, ini adalah ketika dia masih menjadi skim cair, ini sudah menjadi susu. Nah ini adalah selisihnya berapa kalau dijual langsung pada titik sebagai krim dan dijual langsung sebagai skim cair, itu akan memperoleh pendapatan segini. Kalau dijual dengan buttercream akan pendapatan segini, sehingga selisihnya incremental dari pendapatan karena perubahan produksinya menjadi krim menjadi buttercream, skim cair menjadi susu, maka ada tambahan 300 dan 800. Sementara biaya yang dikeluarkan adalah 280 dan 520, biaya terpisah ya. Biaya terpisah ini adalah biaya terpisah. Biaya terpisah ini artinya kalau pada saat krim dia biayanya 0, kalau diproses lebih lanjut ada biaya tambahan sebesar 280.000. Itu juga ini kalau dia nggak diproduksi lebih lanjut kan biayanya 0, tapi karena diproduksi lebih lanjut ada biaya sebesar 520.000. Sehingga di sini ada kenaikan laba karena adanya perubahan produksi diproses lebih lanjut, sehingga keputusan untuk memproses lebih lanjut itu dianggap keputusan yang tepat karena ternyata ada peningkatan laba operasi. Nah sekarang bagaimana dengan byproduct atau produk samping ya? Ada dua metode untuk mengalokasikan byproduct ini ya. Yang pertama adalah metode produksi, di mana byproduct ini diakui sebagai persediaan ya, yang dihasilkan dan recognize byproduct inventory as it is created ya, pada saat dia
produksi, dan kemudian dijadikan and sales and cost at the time of sale. Jadi sebagai penjualan dan biaya ketika terjadi penjualan byproduct tersebut. Sementara kalau metode sales method atau metode penjualan itu mengakui persediaan byproduct, itu tidak mengakui, ini ada tidak mengakui persediaan byproduct, tetapi byproduct tadi itu, produk samping tadi diakui hanya pada saat penjualan saja. Sehingga di sini tidak dilakukan pencatatan biaya byproduct secara terpisah. Kalau di sini catat sendiri karena di sini ada persediaan byproduct atau persediaan produk samping. Mari kita lihat contohnya. Contoh ketiga. Nah, Westlake Corporation itu memproses timber, itu kayu ya, timber, untuk menjadikan sebuah balok kayu atau potongan kayu yang berkualitas ya, fine grade, kualitasnya tinggi. Dan juga punya byproduct adalah wood chip atau potongan kayu, serpihan kayu, yang dimana serpihan kayu ini bisa dipakai untuk gardening ya, untuk mungkin untuk pupuk kayaknya nih ya. Nah, main produknya hanya satu, main produk bisa dijual dengan harga $6 per meter kayaknya, per board foot. Jadi board itu kan ukuran dari baloknya itu sendiri, papan ya, papan kaki. Jadi ini per meter gitu aja. Kemudian wood chipnya itu adalah byproduct, dijual dengan harga cuma $1 per kubik, per meter kubik. Nah, data selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Persediaan awalnya sama-sama 0, diproduksi 50, dijualnya 40, dijualnya 40, sehingga persediaan akhir adalah 10.000. Nah, wood chipnya tadi atau serpihan kayunya byproductnya adalah 4.000 meter kubik, terjual 1.200, sisa di persediaan akhir adalah 2.800. Nah, mari kita lihat ini arusnya ya, arus biayanya. Nah, biayanya ternyata untuk memproduksi itu mengeluarkan biaya sebesar 250.000, yang akhirnya ketika diproses dari kayu kemudian menjadi potongan kayu dan menjadi wood chip atau serpihan kayu itu dengan 50.000 meter papan, dan ini adalah 4.000 kubik meter persegi ya. Titik split off-nya adalah di sini, sudah dipisah. Ini tidak diproduksi lebih lanjut, langsung dijual. Nah, mari kita perhatikan kedua metode ini ya. Perbedaannya adalah kalau metode produksi itu diakui sebagai persediaan, sementara metode penjualan tidak diakui sebagai metode persediaan, tapi penjualannya akan diakui pada saat dan serpihan kayu atau byproduct tadi, produk samping. Kita lihat penghasilannya, penjualannya adalah main product dari 40.000 dijual dengan harga 6, ya kan, tadi kan produksinya 50.000, terjual 40.000, berarti sisa 10.000 ya, yaitu 240. Nah, ingat kalau dia menggunakan metode produksi itu diakui sebagai persediaan. Nanti kita lihat bagaimana pengakuannya, sehingga di sini tidak ada penjualan untuk byproduct itu sendiri. Sementara kalau metode penjualan sesuai namanya, ini diakui adanya penjualan untuk byproduct ya. Sehingga ada perbedaan dalam revenue atau perbedaan dalam penjualan sebesar 1.200. Nah, sekarang bagaimana HPP-nya? HPP-nya kalau kita lihat biayanya tadi kan 250 ya kan, sama-sama 250, tetapi karena tadi diakui sebagai proses produksi, maka penjualan 4.000 unit, 4.000 meter persegi dari wood chip atau serpihan kayu terjual dengan satu, itu diakui sebagai pengurang biaya produksi karena ini adalah production method. Sehingga biaya produksi untuk production method
246, sementara untuk yang metode sales, metode penjual adalah 250. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya untuk yang metode produksi sejumlah 49.200. Dari mana itu 49.200? Kita lihat di sini adalah biaya produksinya adalah 246.000, ya kan? Dari 246.000 ini ya biaya produksi, saya tulis di sini ya. Biaya produksi ini adalah 246.000. Yang diproduksi adalah sebesar 50.000. Sementara untuk yang di sini, untuk yang metode sales, biaya produksinya adalah 250.000 dibagi dengan produksinya adalah 50.000. Maka cost per unitnya adalah ini. Ya, 250 bagi 50 dengan 246 dibagi 50. Nah, kalau di sini ada persediaan akhir sebesar 10.000, ingat tadi persediaan akhir kan 10.000 nih. Maka 10.000 itu dikalikan dengan ini, yang di sini 10.000 dikalikan dengan nilai ini, ya, dikalikan. Oke. Nah, ketemulah adalah angka ini. 49.200 dan 50.000. Nah, setelah ada ketemu persediaan akhir, maka ketemulah HPP sebesar 196 dan 800 dan 200.000 untuk sales. Laba margin kotornya ketemu 43 dan 41.200. Sehingga berapakah persentase margin kotornya? Kita bagi ini dengan penjualannya. Di sini penjualannya adalah ini, yang ini adalah yang sebelah ini. 240.000 untuk metode produksi, 241.200 untuk metode penjualan. Nah, berapakah nilai persediaannya? Nilai persediaan itu ini tadi ya, 49.200, 10.000 dikalikan dengan harga. Ingat, tapi dengan metode produksi ada persediaan untuk yang masih sisa, yaitu untuk by product sebesar 2.800. Sementara di metode sales tidak ada persediaan, karena sekali lagi metode sales tidak mengakui adanya persediaan. Oke. Nah, bagaimanakah cara kita mencatatnya? Ini adalah untuk metode pertama, yaitu kalau dia metode produksi, cara mencatatnya adalah di sini adalah biaya tadi ya, yang 250.000. Masih ingat ini tadi? Ini dia 250.000 itu terdiri dari, ini adalah biaya bahan baku material, ini adalah BBL, ini adalah biaya bahan baku langsung, sementara ini adalah biaya konversi, yaitu terdiri dari TKL dan BOP. Nilainya sekian, caranya jurnalnya ini udah seperti jurnal-jurnal yang lalu. Nah, ini dia. Di sini kita akui 4.000 adanya persediaan by product. Sementara WIP-nya adalah ini seluruh biaya yang masuk ini menjadi barang dalam proses, sehingga finish good-nya atau barang jadinya ada cuman 246.000. Nah, dari sejumlah ini CGS-nya tadi sudah kita hitung sebesar 196.800, maka HPP pada persediaan barang jadi 196.800 dari mana? Ini tadi kan, ini dia 196.800, ya kan? Kemudian kalau kita jual dengan harga 6 per meter kub, meter board, meter papan, itu adalah 240.000 karena yang terjadi adalah 40. Jadi kas atau piutang pada penjualan. Sementara ini dia untuk mencatat penjualan by produknya itu bukan pada penjualan tetapi pada ini persediaan by produk. Jadi nanti di sini diakui persediaan sebesar 4.000 dijual dengan harga 1.200, maka ada persediaan akhir by produk. Persediaan akhir by produk atau produk samping adalah sebesar 4.000 dikurangi 1.200 itu sebesar 3.800. Oke.
Nah, kalau metode kedua, metode dengan metode penjualan, by product diakui pada saat penjualan. 1-2 sama ya, karena 1-2 itu adalah untuk mengalokasikan tadi biaya BBL dan biaya konversi. Nah, yang beda di sini untuk persediaan barang jadinya itu diakui semua, yaitu 250.000. Semua yang dimasukkan menjadi barang jadi bebannya. Sementara untuk CGS-nya kita akui sebesar 200. Dari mana hitungan tadi ini? Ini dia. Ini ada 200 ya di sini. Nah, CGS-nya atau HPP-nya, maka kita catat 200 HPP pada persediaan barang jadi. Kemudian kalau ini dijual dengan 240, maka ada lagi penjualan untuk wood chipnya ya, sebesar 1.200. Itu perbedaannya antara kedua metode. Selanjutnya adalah tugas kelas yang harus saudara selesaikan hari ini juga nanti. Ini silahkan dibaca sendiri. Demikian penjelasan tentang materi kita kali ini, yaitu produk bersama atau produk gabungan dan produk sampingan, joint product dan by product. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di komen. Dan moto kita hari ini adalah I can explain it to you, but I can't understand it for you. Artinya apa? Artinya seseorang itu bisa menjelaskan, tetapi yang bisa membuat saudara mengerti atau memahami adalah diri saudara sendiri. Jika saudara sebelum mengikuti video tutorial ini sudah membaca materinya lebih dahulu, maka saudara akan lebih paham dibandingkan kalau belum membaca materi. Saya kira sampai di sini penjelasan saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.